Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini disajikan beberapa gambar, beberapa contoh cerita yang mungkin kalian sudah familiar dengan judulnya gitu. Seperti Kancil dan Buaya, ada Lutung Kasarung, Hikayat Indra Bangsawan, Sang Kuryang, dan sebagainya. Nah, cerita-cerita ini merupakan beberapa contoh dari cerita rakyat. Nah, lalu ada yang tahu apa itu definisi dari cerita rakyat? Nah, tepat sekali. Cerita rakyat itu adalah sebuah cerita atau kisah yang sumbernya atau asalnya dari masyarakat pada masa lampau. Nah, cerita rakyat ini biasanya berasal dari zaman dahulu, sudah ada pada zaman dahulu, mungkin pada zaman nenek moyang kita ya, yang disampaikannya itu secara lisan dari orang yang satu ke orang yang lain. Sampai sekarang gitu ceritanya masih tetap ada. Mungkin ada beberapa cerita yang sedikit berbeda gitu. Ada versi-versinya gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa nih yang membedakan antara cerita rakyat dengan cerita-cerita yang lain? Nah, itu akan kita bahas di ciri-ciri atau karakteristik dari cerita rakyat itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri cerita rakyat. Nah, yang pertama, disampaikan secara lisan. Nah, cerita rakyat ini kan cerita yang sudah ada pada zaman lampau, dan pada zaman lampau itu belum mengenal tulisan. Orang-orangnya itu belum mengenal huruf. Jadi mereka itu berinteraksi ya menggunakan lisan gitu, secara lisan. Jadi mereka menyampaikan cerita-cerita itu dituturkan secara lisan dari orang yang satu ke orang yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat anonim. Artinya, cerita rakyat ini tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena memang cerita tersebut tersampaikan begitu saja gitu dari orang yang satu ke orang lain. Entah tidak diketahui siapa yang mengarang dan menulisnya. Seperti itu. Yang ketiga, biasanya itu mengandung kemustahilan
dan kesaktian. Contohnya di cerita legenda Sang Kuryang. Nah, Sang Kuryang di sini kan menendang sebuah perahu karena ia merasa marah, jadi ia menendang sebuah perahu yang akhirnya perahu tersebut berubah menjadi sebuah gunung gitu, yang kita kenal sekarang yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Nah, hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Kenapa? Karena memang peristiwa itu di luar nalar kita, di luar logika kita. Karena Sang Kuryang ini kan manusia biasa, tapi ia bisa menendang perahu tersebut hingga akhirnya menjadi sebuah gunung. Seperti itu. Jadi beberapa cerita memang mengandung unsur kemustahilan dan kesaktian. Selanjutnya, yaitu mengandung nilai-nilai luhur. Nah, jadi cerita rakyat ini bukan sekadar cerita biasa, cerita sebagai penghibur saja, tapi di sini pengarangnya itu menyisipkan nilai-nilai yang bermakna, pesan-pesan yang dapat dipetik dan diambil oleh pembaca supaya melalui cerita ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya dari pengarang kepada pembaca. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dari cerita rakyat. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita itu sendiri. Unsurnya diantaranya itu ada tema. Tema adalah ide pokok atau intisari dari sebuah cerita. Nah, tema ini sangat beragam. Contohnya tema percintaan, tema pendidikan, tema lingkungan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada tokoh. Nah, tokoh kalian sudah tahu ya pasti, yaitu pelaku yang terlibat di dalam cerita. Nah, biasanya tokoh di dalam cerita itu berkisar antara 2-5 orang, seperti itu. Mungkin untuk tokoh utamanya itu hanya 1-3 orang saja, sisanya itu hanya tokoh tambahan. Selanjutnya, yaitu ada penokohan. Tokoh dan penokohan itu jelas berbeda. Tokoh itu adalah orang-orangnya, sedangkan penokohan itu adalah watak atau sifat dari tokoh tersebut. Jadi, penokohan adalah watak, sifat, atau karakteristik dari tokoh di dalam cerita. Nah, tokoh di dalam cerita itu sangat beragam. Biasanya dibagi menjadi tokoh yang protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik biasanya, yang mempunyai sifat ramah, sopan, kemudian penyabar,
penyayang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada tokoh antagonis. Antagonis ini kebalikannya dari protagonis. Biasanya itu tokoh-tokoh yang jahat. Misalnya pemarah, licik gitu ya, pelit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada alur. Alur adalah runtutan kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Nah, alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju. Alur maju ini biasanya menceritakan kejadian masa kini atau masa sekarang. Menceritakan masa lampau, kemudian berlanjut ke masa sekarang atau masa kini, bahkan ke masa depan. Kemudian yang kedua, itu ada alur mundur. Kebalikannya dari alur maju. Jadi menceritakan masa kini atau masa sekarang, kemudian balik lagi ke masa lampau atau ke masa lalu. Dan yang ketiga, itu ada alur campuran. Jadi ada alur maju dan alur mundur. Baik. Selanjutnya yaitu ada latar. Nah, latar ini berkaitan dengan 3 hal. Ada waktu, itu menginformasikan tentang waktu. Misalnya pagi hari, malam hari, hari Minggu, pukul 2 siang, dan sebagainya. Kemudian ada latar tempat. Itu berkaitan dengan tempat, contohnya di sawah, di rumah, di istana, dan sebagainya. Banyak sekali. Dan yang terakhir yaitu ada latar suasana. Latar suasana ini adalah contohnya seperti bahagia, sedih, menegangkan, menyeramkan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat di sini adalah pesan yang terdapat di dalam cerita. Di sini biasanya penulis itu menyisipkan pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi pembaca bukan hanya sekadar membaca saja, tapi bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Nah, di sini yang pertama, itu ada nilai yang dapat diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat tertentu. Poinnya di sini yang kita garis bawahi adalah budaya. Sehingga nilai ini disebut dengan nilai budaya. Nah, nilai budaya ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat di suatu daerah tertentu yang diceritakan di dalam cerita rakyat. Kemudian yang kedua, yaitu nilai yang berkaitan dengan nasihat-nasihat, budi pekerti, tata perilaku yang baik dan benar dalam berkehidupan.
Nilai ini disebut dengan nilai moral. Biasanya nilai moral ini berkaitan dengan etika dalam berperilaku gitu ya, yang ada pada diri manusia. Oke. Selanjutnya, yaitu ada nilai yang berkaitan dengan ajaran atau perintah suatu agama tertentu yang dikisahkan dalam sebuah cerita. Yang kita garis bawahi di sini adalah suatu agama, sehingga nilai ini disebut dengan nilai religius atau nilai keagamaan. Biasanya di dalam cerita itu terdapat nilai religius ketika menceritakan tentang ajaran atau perintah dari suatu agama. Selanjutnya, yaitu ada nilai yang berkaitan dengan proses pengubahan sikap atau perilaku dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pendidikan. Nah, nilai ini disebut dengan nilai pendidikan. Jadi, biasanya nilai pendidikan ini ada proses pengubahan perilaku atau sifat dari manusia agar menjadi lebih baik lagi. Baik. Selanjutnya yang terakhir, itu ada nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Yang digarisbawahi adalah tata pergaulan dan interaksi antar individu. Nah, sehingga nilai ini disebut dengan nilai sosial. Nah, sampai sini sudah paham kan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan. Oke, sekarang di sini ada cerita rakyat versus cerita pendek. Dua-duanya sama-sama cerita yang berbentuk narasi. Juga keduanya dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sama. Lalu apa bedanya nih? Nah, bedanya itu dari segi bahasa. Nah, kalau cerita rakyat itu biasanya menggunakan bahasa arkais atau klasik. Jadi bahasa yang berkembang pada zaman itu gitu, saat cerita itu dibuat. Karena bahasa itu sifatnya berubah-ubah, jadi mungkin ada beberapa kosakata atau bahasa yang tidak kita kenali di zaman sekarang. Gitu. Kalau kita melihat versi asli dari cerita rakyat, gitu. Sedangkan cerita pendek itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, karena cerita rakyat ini menggunakan bahasa klasik atau bahasa zaman dahulu gitu ya. Contohnya itu biasanya yang masih kental tuh ada pada hikayat. Nah, sehingga maknanya itu terkadang sulit untuk kita ketahui gitu. Jadi kita tidak bisa juga mengartikan kata yang satu kata per kata gitu. Jadi memang harus dibaca secara keseluruhan. Nah, sedangkan cerita pendek atau cerpen ini, maknanya atau maksud dari cerita itu bisa langsung kita tangkap dengan mudah. Gitu. Karena menggunakan bahasa yang santai. Kadang-kadang kan menggunakan bahasa sehari-hari yang memang sudah kita ketahui. Lalu kemudian ada perbedaan lagi. Cerita rakyat itu tidak diketahui pengarangnya atau penulisnya, sehingga bersifat anonim. Sedangkan cerita pendek atau cerpen ini ada pengarangnya. Nah, seperti itu untuk cerita rakyat versus cerita pendek. Oke, materi untuk cerita rakyat kali ini sudah
selesai gitu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.